dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng. Kepada inovator beserta tim, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Ya, penayangan video inovasi atau presentasi dulu, Pak. Video deh. Mari kita saksikan bersama-sama video pengusaha muda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng. Inovasi pengusaha muda, pengembangan wirausaha melalui pemberian bantuan modal berbasis dusun dan rukun warga merupakan upaya perluasan kesempatan kerja dengan memfasilitasi pelaku usaha atau yang berminat wirausaha pada tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni pada setiap dusun dan rukun warga. Penumbuhan wirausaha di tingkat dusun dan rukun warga merupakan upaya yang strategis dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Kedepan, melalui pengusaha muda, diharapkan potensi ekonomi rakyat yang produktif dan bernilai tambah akan terkelola menjadi basis. Memasuki pada tahun ketiga, bantuan modal berbasis dusun dan RW yang kita berikan betul-betul memberikan kebermanfaatan. Kalau kemarin kita bergerak mempekerjakan 1-2 orang, ketika pemerintah memberikan bantuan modal, kita menyerapkan minimal masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik, beralamat di Dusun Tinatoa, Desa Pontajai. Modal awal saya saat merintis usaha ini sebanyak 20 juta. Tahun 2020 saya menerima penghargaan dari pemerintah daerah melalui program pemberian bantuan modal berbasis dusun RW sebanyak 20 juta. Setelah saya menerima penghargaan, produksi etalase dari aluminium semakin meningkat karena adanya penambahan alat dari 500 sampai 1 juta. Setelah mendapatkan penghargaan bisa mencapai 1 juta sampai 3 juta dalam sebulan. Alhamdulillah sekarang KMH Aluminium mempekerjakan 3 orang pekerja. Iya, mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu panelis yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin dan hadirat yang masih tetap hadir tegar sampai sore hari ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kebersamaan
kepada kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya langsung saja bahwa menyangkut program pengusaha muda, kami sangat mendukung, yang mana kami harapkan dengan program inovasi ini dapat berpengaruh positif terhadap sosial kemasyarakatan, yang mana permasalahan klasik yaitu kemiskinan, tenaga kerja, peluang usaha, dan pengangguran itu bisa berkontribusi dalam pengentasan. Bapak Ibu panelis yang saya hormati, bentuk dukungan kami Kepala Dinas PMD dan PA, yaitu insya Allah tahun ini kami akan membentuk wadah yang namanya komunitas bisnis, di mana komunitas bisnis ini diharapkan pengusaha-pengusaha yang digabungkan akan berkolaborasi, saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi. Waktu sudah habis, Pak. Terima kasih. Satu lagi, satu. Ya, singkat saja, Pak. Yang kedua, kami juga akan membentuk inkubasi bisnis, yang mana di sini pengusaha-pengusaha yang sudah dapat bantuan modal ini akan yang mengembangkan usahanya akan kami dampingi dalam mungkin dia butuh modal besar untuk pengembangan usaha. Disinilah inkubasi yang berfungsi. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Pointernya sudah dipegang, Pak? Sudah siap, Pak? Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para panelis yang saya hormati, Bapak Ibu para panitia pelaksana, serta teman-teman inovator yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang akan mempresentasikan terkait dengan inovasi pengusaha muda. Baik. Bapak Ibu sekalian, pertama yang melatar belakangnya adalah inovasi ini itu berdasar pada dua data ini. Yang pertama bahwa data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dan data laju perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan Bantaeng berada pada posisi di tengah-tengah. Begitu pula pada data tingkat laju pertumbuhan ekonomi, Bantaeng masih berada pada tingkat di tengah-tengah. Ya. Ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang ada di Bantaeng. Ya, kondisi ini juga mempengaruhi bahwa selama ini usaha-usaha ekonomi yang ada dilaksanakan oleh masyarakat di Bantaeng belum bisa berkontribusi di dalam memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan laju perkembangan ekonomi yang ada di Bantaeng. Sehingga kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Rakyat itu melakukan pengembangan wirausaha melalui pemberian modal berbasis dusun RW ya, yang kami beri istilah dengan pengusaha muda. Baik Ibu sekalian, selanjutnya tujuan inovasi ini. Ya. Ada 3 tujuan. Pertama,
menciptakan dan mengembangkan basis dusun RW sehingga mampu menciptakan lapangan kerja minimal pada dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat yang ada di lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Bantaeng. Dan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah wirausahawan yang mandiri, yang berkualitas, tangguh, sehingga bisa menggerakkan perekonomian rakyat dengan produktif. Ini tiga tujuan daripada inovasi ini. Selanjutnya adalah keunikan dan kebaruan daripada inovasi ini. Yang pertama, adanya proses dan tahapan yang terstruktur. Yang kedua, bahwa adanya proses seleksi dan kompetitif. Dan yang ketiga, tersedianya tenaga pendamping yang terlatih. Kemudian yang keempat, bahwa bantuan modal diberikan sebagai bentuk penghargaan. Dan yang keempat, bahwa penerima modal ini dijadikan sebagai mentor bisnis di wilayahnya. Kemudian selanjutnya, bahwa penerima modal ini dijadikan inkubasi sehingga dapat menjadi wadah untuk saling berkomunikasi, ya. Dan yang terakhir, bahwa setelah diinkubasi maka didorong untuk mengembangkan komunitas usaha. Nah, selanjutnya, bahwa proses dan tahapan. Jadi inovasi ini dilaksanakan dengan 8 tahapan, mulai daripada persiapan sampai kepada monitoring evaluasi. Nah, persiapan ini pertama kita lakukan adalah pembentukan tim kerja intern, kemudian menyusun regulasinya, kemudian melakukan rekrutmen tenaga pendamping, kemudian diberikan pelatihan tenaga pendamping ini. Kemudian selanjutnya adalah sosialisasi. Kita lakukan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten sampai kepada tingkat desa dan kelurahan. Kemudian selanjutnya adalah penjajakan. Jadi kita mulai melakukan penjajakan di dusun-dusun dan RW. Dari hasil penjajakan itu kita melakukan penilaian dan seterusnya adalah prioritas. Jadi kita perusatkan pengusaha-pengusaha yang ada di tingkat dusun dan RW itu, dan selanjutnya melakukan inkubasi, dan setelah itu kita melakukan monitoring evaluasi. Jadi itu tahapan proses daripada inovasi ini. Kemudian berikut adalah manfaat. Jadi manfaatnya minimal ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha di setiap dusun dan RW. Kemudian yang kedua, meningkatnya jumlah wirausaha yang mandiri tangguh sehingga bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, berkembangnya usaha yang produktif, ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya produktivitas daya saing usaha. Kemudian berikutnya adalah menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ya, kita lihat perkembangan ya modal penerima penghargaan, ya. Ini data per kecamatan di Bantaeng ada 8 kecamatan, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bahwa di tahun 2020 kemudian 2022 ada peningkatan modal, ya, yang tadinya adalah sekitar 2 miliar kemudian menjadi 4 miliar, ya. Kemudian gambaran berikutnya adalah berikut, iya, ini perkembangan tenaga kerja. Nah, kembali, ya, kita lihat ya, bahwa terima kasih Pak. Ya. Kami persilahkan untuk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya kami selalu mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian demi kesempurnaan inovasi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dari Ibu Marni. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Uni. Saya mau tanya Pak, kalau bicara tentang pengusaha muda di sini singkatan atau memang sasarannya anak muda? Mudanya range Ya, umur silahkan berapa langsung sampai dijawab Pak, berapa? singkat saja. Langsung dijawab. Makasih Bu. Jadi pengusaha muda ini adalah istilah. Jadi pengusaha muda itu istilah dari program kegiatan ini. Kami adalah pengembangan wirausaha melalui pemberian modal dengan berbasis dusun RW yang kami istilahkan dengan nama pengusaha muda. Jadi biar tidak mudah jadi target juga Pak ya? Jadi bukan sasarannya bahwa semua Oke. pemuda. Kalau begitu sasarannya ada, apakah semua pengangguran dibantain Pak? Jadi sasarannya sebenarnya termasuk semua pengangguran, tetapi pengangguran terutama yang punya minat usaha atau yang sudah membuat usaha. Belum ada yang langsung mengena di saya, apa yang membuat dia unik, apa yang membuat dia baru, nilai tambahnya seperti itu. Kemudian apakah terus bagaimana peran pemerintah, karena ini bilangnya sampai dusun dan rukun warga, bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah dusunnya dan rukun warganya itu, RW-nya. Dari saya itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silahkan Pak. Ya, baik Pak Andi. Pertama yang saya mau tanya, jadi harus seperti tadi di awal Ibu Marni, harus diperjelas sasaran daripada, karena tadi kan tujuannya ini adalah mengurangi pengangguran ya. Jadi kalau orang sudah punya usaha lalu dibantu dengan modal, berarti dia tidak menganggur Pak, ya kan? Nah, jadi harus dibedakan di sini konteksnya. Jadi yang sudah punya embrio usaha itu yang dibantu usahanya, usaha kecil yang butuh modal, itu satu. Nah, yang kedua, orang yang punya minat usaha tapi belum punya pekerjaan, tidak tahu apa yang mau dia usahakan. Jadi seharusnya di tahap penjajakan itu dilihat dulu minatnya apa. Nah, bagaimana caranya mengetahui minatnya itu? Apakah melalui asesmen atau ditanya kamu mau usaha apa? Nanti kami bantu modal, begitu ya. Mau buka bengkel, mau buka usaha penjahit, masih apa, kelompok jahit dan sebagainya, atau kerajinan. Jadi harus jelas sasarannya. Kalau di sini kelihatan bahwa nah kemudian ini bantuannya Pak hibah atau bukan Pak? Ada pengembalian atau tidak? Ya, silakan dijawab Pak. Jadi hibah. Jadi hibah. Hibah ya. Nah, kalau hibah ada satu image yang sering terjadi di masyarakat. Kalau hibah itu ya kalau gagal tidak ada masalah. Nah, ini yang saya mau tanya, ini kegagalannya ada berapa persen tingkat keberhasilannya dengan kegagalannya Pak? Karena kemudian nanti diukur yang berhasil itu seberapa persen kenaikan omsetnya dari modal yang diberikan. Rata-rata modal diberikan maksimal berapa Pak? Jadi tergantung dari proposalnya nanti. Jadi yang nanti yang sudah kita prioritaskan itu diberikan pelatihan termasuk dalam penyusunan proposal. Jadi setelah ada proposalnya diajukan ke dinas koperasi,
untuk Dinas Koperasi tindak lanjuti bersama dengan kelompok kerja kabupaten untuk pemberian modalnya ini. Nah, maksud saya selama ini rata-rata yang dibantu itu berapa, tertingginya berapa? Ada sampai 100 juta? Sekitar rata-rata 50 juta. Rata-rata 50 juta ya. Ke bawah, 50 juta ke bawah. Iya. Nah, ini yang nanti didampak kalau bisa dipilah-pilah, Pak. Ya kan berapa persen dari seluruh total bantuan modal usaha yang diberikan itu, minat usahanya itu rata-rata di sektor apa? Ya, di sektor apa, lalu nanti di ujung diukur omsetnya. Misalnya, dia buka usaha bengkel, dikasih modal 35 juta. Nah, setelah 2 tahun, karena ini inovasi 2 tahun baru diukur, Pak. Nah, tahun pertama omsetnya naik nggak? Untuk kelompok usaha perbengkelan, kelompok usaha misalnya perikanan ya. Jadi kelompok usaha perikanan dari 5 yang kita bantu, omsetnya totalnya rata-rata sekian, tahun kedua naik atau berkurang. Nah, kalau turun apa penyebabnya? Itu mesti karena saya nggak yakin dari sekian miliar, 2 miliaran yang sudah digelontorkan untuk 1 tahun itu, semuanya itu yakin dan percaya tidak semuanya pasti berhasil. Dan itu tantangannya ada di situ, dan menentukan keberhasilan inovasi ini ketika yang kita bantu itu omset tahun keduanya meningkat, omset tahun ketiganya meningkat, bahkan bisa melahirkan usaha-usaha baru. Di situ nilai plusnya ini inovasi. Tapi kalau di situ terus modal 35 dievaluasi 35 juga modalnya, atau omsetnya tidak bertambah. Di sini dia yang kita mau lihat keberhasilannya kalau dia bisa menciptakan usaha baru dari modal yang kita berikan. Misalnya pecah menjadi 2. Sekarang usahanya yang pertama dikasih 35 juta, tahun kedua pecah menjadi 2 tempat. Artinya berhasil ke itu. Tapi kalau tetap di situ, apalagi omsetnya cuma naik berapa persen, 2% begitu, tidak berhasil itu. Berarti ada faktor pembinaan yang kurang kah? Atau mungkin dia salah memilih usaha. Itu. Saya kira itu terlalu banyak dari saya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Lukman, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Yuni. Saya kira tadi data target inovasi ini perlu ada. Tadi ada pencerahan dari Pak Jamar, 2 kelompok itu tadi, yang ada usahanya berapa datanya, yang belum ada usaha berapa datanya. Karena itu akan menjadi target inovasi kita. Terus keunggulannya mungkin nanti bisa ditunjukkan adalah meningkatnya pengusaha muda. Di sebelum inovasi ini itu pengusaha mudanya hanya sekian. Dengan inovasi ini menjadi ratusan, ribuan pengusaha muda tercetak. Di videonya tadi yang saya tidak runut menurut saya, ujungnya itu semua usahanya sudah besar sehingga hilang ini inovasitas. Tadi ada inkubasi, ada pelatihan, ada sosialisasi, harusnya itu tampil di video. Kalau profesor video itu ada di samping saya Pak, nanti konsultasi sama Bakti, kebetulan ada ininya. Ya, tapi tidak kerja bakti. Terima kasih Pak Yuni. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Terima kasih. Menurut saya inovasi ini sangat bagus karena berhubungan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan bagaimana bisa berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bantaeng. Tapi akan sangat berarti jika nantinya bisa dinilai berapa pengaruhnya pertumbuhan ekonomi, inovasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Bantaeng. Berapa pengaruhnya terhadap menurunnya kemiskinan di Bantaeng. Berapa pengaruhnya terhadap tercipta hubungkan ke permasalahan yang diungkapkan di latar belakang. Tadi ditampilkan di atas posisi Bantaeng itu ada di tengah. Mungkin setelah adanya inovasi ini, dia jadi naik
Di nomor 2 kah, di nomor 3 kah, itu memang jauh lebih bagus inovasi ini lagi. Terus keunikannya, kebaruannya, di sini terlalu banyak, Pak. Jadi bingung kita, yang mana sebenarnya yang unik dan yang mana yang baru. Kalau saya membacanya, keunikannya ini karena dia basisnya di desa, di dusun atau di RW. Dan mungkin untuk usahanya mereka, bahan-bahannya itu mungkin secara lokal, spesifik lokal ya. Saya tidak tahu apakah spesifik lokal, dan itu kalau lokal jauh lebih bagus lagi. Dan ditampilkan di sini, di proposal. Terus ada penerima yang manfaatnya untuk wanita, untuk perbedaan wanita dan disabilitas. Kalau memang tidak bisa ditampilkan datanya, jangan ditampilkan di sini, di proposalnya atau di paparannya. Karena nanti akan jadi pertanyaan. Kalau misalnya ada di sini, terus datanya mana? Nanti akan dikejar seperti itu. Sama tadi laju pertumbuhan di Sulsel dibandingkan dengan di Bantaeng, terus adanya inovasi ini, harus punya bukti, data, bahwa memang berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Bantaeng dan peningkatan kesempatan berusaha. Saya kira itu yang dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Ya, silahkan Pak. Pak Andi, saya rasa ini ada tadi sempat terbetik Bapak bilang soal keunikan ya, mungkin saya tambahkan duit itu berputar cuma di Bantaeng. Itu yang sebenarnya yang bagus. Jadi artinya ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bantaeng bahwa kalau mau belikan material dan lain sebagainya, diupayakan itu tidak beli di Makassar dan tidak beli cari material di tempat lain, tapi kalau bisa diutamakan di lokal Bantaeng. Sebenarnya itu yang begini. Itu yang unik. Ya, uniknya dia di situ. Ya Pak Kadis ya. Uniknya dia di situ sehingga nanti itu diukur seberapa banyak duit yang berputar itu. Kalau bisa diukur ya, kalau bisa diukur, itu berputarnya cuma di Bantaeng saja. Sehingga nanti ini kan sesuai dengan program pemerintah juga bahwa kenapa harus beli di Makassar? Kenapa harus beli di Bulukumba? Bantaeng saja. Nah, di situ pokoknya ya, supaya ada value editnya. Pak, ya. Ya, terima kasih Pak. Ibu Fadia, ya, Ibu Fadia, singkat saja Ibu. Saya hanya mau sedikit penjelasan atau mungkin argumentasi nanti di proposal, seberapa transparannya proposal itu diseleksi. Siapa tim independennya yang memeriksa proposal itu, dan seberapa transparannya itu diproses gitu, itu penting menurut saya, karena ternyata ada proposal yang diajukan kan untuk mendapatkan modal ini. Yang kedua, bagaimana skemanya Pak? Ada nggak skema sampai ke BUMDes? Saya kira penting untuk ada mekanisme ke sana untuk bisa pelembagaan ekonomi rakyat ya, itu pelembagaan. Terima kasih Pak, 2 poin ini menurut saya penting. Ya, terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi pengusaha muda dari Dinas PMD P3A Kabupaten Bantaeng. Salah satu informasi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Ya. Ya. Jadi barangkali sekedar informasi Bu bahwa rilis dari data BPS, jadi Bantaeng itu sekarang berada pada posisi selatan terkait dengan laju pertumbuhan. Iya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Kami persilahkan inovasi